Selamat siang, Pak Kun. Kita kelompok Ini berapa ini? 3 ya? Mbak Tiga, Pak. Ini masih kurang satu. Siapa nggih? Oh, Masih buka laptop, ini baru buka laptop orangnya. Gitu. Ya. Gimana Pak? Pak Jun, Pak Gun. Pak Gun. ya udah dimulai aja Mbak. Langsung mulai, Apa? monggo. Oke. Langsung aja, Pak Gun. Langsung saya ya. Oke, baik. Nggih, Terima nggih, kasih Mbak nggih. Nada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ibu, mari kita buka sesi siang hari ini dengan baca basmalah. Bagi yang muslim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak, kita ini pertemuan yang ke-16 ya. Berarti hari ke-16 maksudnya. Hari yang ke-16. Silakan Bapak Ibu presentasi yang kemarin dari hari yang ke-12, 13, 14, maksudnya 13, 14, 15 ya. Ya, 13, 14, 15. Silakan Bapak Ibu ditampilkan hasil kerja individunya. Monggo. Ditampilkan sekilas, nanti langsung kita review. Kita akan catatan. Monggo Mas. Iya Pak, benar Pak. Pak Nur ya, silakan. Terlihat Pak. Besarkan dikit Pak. Ya, besarkan dikit. Ya, nah. Terima kasih Pak Gun untuk waktunya. Saya tak lihat aja ya. Oke, Dari yang pertama, coba dari atas ini dulu. Pak. Dinaikkan dikit dari tulisan pertama. Lagi-lagi. Ya. Deskripsi isu ya. Isunya Iya Pak. ini artinya mendeskripsikan yang APKL 5 itu apa? Iya Pak. Jadi masih yang awal-awal ini Pak. Oke, langsung ke bawah. Di scroll ke bawah. Oke. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini isu berdasarkan Smart ASN dan manajemen ASN itu ya. Iya Pak. Oke. Kemudian lanjut. Ya. Oke. Itu analisis APKL-nya. Satu, belum. Ya, terus bawahnya, 45-nya. Ya. Belum. Deskripsi umumnya. Oke. Terus analisis USG-nya. Lanjut. Sampai yang USG Pak. USG ya. Sampai USG ya. Iya, Berarti yang USG hari ke-13. dari yang ke-13. Dari ke-13 itu USG. Terus yang ada lanjutan lagi enggak? Hari 14, 15-nya. Ya, ada Pak. Bentar Pak. Ya, silakan. Ini yang hari ke-14 Pak, yang analisis. 14 itu analisis Wishbone ya. Ya. Kita lihat. Jika sudah, maka kemudian dicari core isunya itu ya. Oke, terus lanjut. Gagasan pemecahan yang hari ke-15. Oke. Nomor hari yang ke-15-nya ada nggak? Ini Pak. Hari ke-15 itu membuat materi Yang materi kegiatan. kerancangan itu Pak.
Ya, sebentar, Pak. Baca. Dibesarkan dikit, Pak. Oke, identifikasi isunya itu, kemudian matriks rancangan. Terus lanjut. Isu yang diangkat, judul, terus selanjutnya, nah, terus gagasan idenya ya lanjut. Oke, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu ya. Itu yang hari ke-15. Lanjut sekarang. Selesai, habis. Udah Pak, ini cuma yang Nah, punya. oke, ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Pak siapa tadi? Pak Nurmuis Pak. Silakan. Ada yang disampaikan, Pak Nur? Eh, saya ingin bertanya Pak malah. Iya, iya, silakan. Itu kan sebenarnya masih belum sih Pak. Cuma kan kemarin kan saya waktu melanjutkan untuk rancangan aktualisasi itu kan ada jadwal kegiatan Pak. Nah untuk jadwal kegiatan sendiri kan kalau di jadwal Latsar itu kan saya hitung ada 6 minggu. Nah sedangkan kan di contoh yang Pak Gun kemarin contohkan itu 4 minggu. Itu bagaimana Pak? Hmm. Di jadwalnya berapa minggu itu yang asli? Yang asli 6 minggu Pak, mulai dari 2 Oktober sampai 12 November itu saya hitung ada 6 minggu. Nah, gini. Bapak, Ibu lebih baik mengambil yang 4 minggu dengan asumsi gini. Kalau nanti ada sisa waktu, nanti bisa dikembangkan. Daripada kita ngambil yang 6 minggu, ternyata nanti jadinya 4 minggu. Kan nggak selesai, betul nggak? Oke? Oke Pak. Jadi Oke. kita mengambil risiko dengan cara itu. Penghitungannya 6 minggu itu gimana ya itu? Apakah karena semua hari diambil, jadi hari Sabtu dan hari Minggu dimasukkan, atau gimana itu? Kalau Hari-hari kerja aktif Pak yang saya hitung itu 6 minggu total. 6 minggu total ya, Ya, ya. Nah, daripada kita nanti kehabisan waktu atau kekurangan waktu, kita ambil aja yang 4 hari, 4 minggu. Nanti kalau misalnya prakteknya nanti ternyata 6 minggu, ya, di realnya ya sudah ditarik-tarik aja, ditambah 2 hari atau 1 hari gitu. Ya, ya saya Pak juga ya. nggak berani spekulasi nanti jangan-jangan mana yang benar, mana yang dipakai, atau mungkin ada perubahan waktu dan sebagainya. Karena selama ini kan ada perubahan-perubahan yang mendadak itu ya, entah karena alasan ujian, seminar, seminar laporan, maupun seminar rancangan. Jadi 67 kelas itu, ya, gitu ya. Nah, Ya Pak. sementara itu dulu ya. Oke, Ya Pak. Terima kasih Pak. ya, oke, lanjut. Ada lagi? Silakan, siapa yang mau tampil lagi? Mari, semakin banyak yang tampil nanti semakin Bapak Ibu punya gambaran utuh. Sehingga nanti untuk membuat rancangan aktualisasinya dari bab 1 sampai 3 itu ada gambaran yang lebih gampang. Silakan. Izin Bapak, saya Oke, mau silakan itu. Nurul Fahma. Nah, itu. dari yang hari 13 ya Pak. Ya, hari 13. Benar Bapak. Ini untuk yang hari 13 Pak. Deskripsi Dari isu awal. dan Dari awalnya. Oke. Tugas asinkronus ya, hari ke-13. Isu, oke. Nah, terus lanjut. Lanjut. kemudian yang hari ke-14 ikut Bapak untuk hari ke-14-nya. Pusban itu ya. Nih, Oke, kurangnya. Oke, terus. Kelihatan. untuk langkah-langkahnya. Lanjut. Terus. Kemudian ini yang hari ke-15. Buat metrik itu ya.
Ya, gitu Pak, yang hari ke-15. Sebentar, metriknya seperti itu. Upaya peningkatan membaca bahasa Inggris itu eh, ya terus ya lanjut lanjut ya lanjut terus lanjut lanjut 5 ya lanjut lanjut 5 ya. Ya, Oke ya udah. Baik, ada yang mau disampaikan Ibu Nurul? iya ini Pak. Kemarin ada beberapa langkah kegiatan yang saya revisi dari awal ke akhir karena saya sesuaikan lagi dengan kondisi peserta didiknya, Pak. Ya nggak apa-apa. Oh ya, Artinya ini mulai dari nol ya. Kita rancangan aktualisasi ini sudah masuk di agenda 4 kan? ya. Ya, kita mulai. Hanya ketika agenda 1, 2, 3 itu sifatnya pembekalan. Hmm. Dan soal-soal atau latihan-latihan yang diberikan itu sifatnya ya latihan. Oh, ya, Nah, Pak. untuk kemana? Untuk menuju agenda 4. Nah, yang agenda 4 ini sudah sungguhan. Ini sudah sungguhan bikin rancangan aktualisasi yang nanti akan Bapak Ibu aktualisasikan di satker masing-masing. Yang selama 1 bulan itu. Ya, oke. Baik, Jadi Pak. boleh. Yang kemarin dirubah juga boleh. Oke, baik. Terima Ya, kasih, Pak. silakan. Silakan, subscribe. Ada lagi? Mohon izin Pak saya Pak. Silakan, Bapak. Pak Oke. Mahfud ya. Oke Pak. Ini yang agenda 3 terlebih Pak. Tidak kelihatan Pak. Share screen dari saya. Urut yang dari atas ya. Yang hari 13 dulu ya. Oke. Sebentar Pak. Besar kan, Pak? Oke Pak. Ya. Klik di plusnya itu kan. Ini yang hari ke-13 Pak. Oke. Deskripsi isu. Nah, ini yang Oke. dilihat dari Smart ASN atau manajemen ASN itu ya. Oke, lanjut. Oke. Terus ini yang dilihat dari manajemen ASN Pak. Isu yang Ya. kedua. Oke, terus. Sampai ke bawah. Sudah saya deskripsikan semua terkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Lalu di bawahnya ada yang terkait analisa APKL. Terus. Itu kalau bikin tabel itu kalau jadikan satu halaman aja ya, Mas. Jangan dipotong Oke, tabel-tabel. Bang. Oke. Ini mudah-mudahan Bang. Oke. Ya, betul, nggak apa-apa. Nanti kan hasil Oke. tiknya di gitu. Oke, terus. Ya, lanjut. Ya, Nih, terus Pak. lanjut. Untuk yang hari ke-14, Pak. Ya, lanjut nah, sampai 14, 15 itu. Tampilkan. Oke. Ini yang hari ke-14, Pak. Nah, Fishbone itu ya. Terkait analisis fishbone, Pak. Oke, baiknya pernikahan usia dini kurang dari 19 tahun. Oke. Ini kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan, Pak, Bentar, terkait bentar. Coba pencegahan kolom nomor satunya, pernikahan nomor satu. dini. Nomor satunya juga lihat.
Ini Pak, Ini kan langsung gini aja. Pak. Gagasan Untuk kegiatan, yang ini, banyaknya oke. Identifikasi masalah, lalu terus ini yang nomor 2, yang nomor 3 Pak. Ini yang hari ke-15 Pak. ya, Untuk yang hari ke-15, tampilannya kelihatan di sini Pak. metrik. Hari ke-15. Oke Pak. Mohon maaf Pak, agak lemot Pak laptopnya Pak. Gak apa-apa, kita tunggu. Ini metrik kegiatan Ya, terkait pencegahan pernikahan usia dini Pak. oke. Kurang dari 19 tahun yang akan saya lakukan. Ini Pak. Terus, aja. Terus sudah kelihatan nggih Pak? Ya, ya, ya. Yang ke yang ke hari 15 nggih. Ya. Terus ini yang sampai 5 kegiatan Pak. Bilang, bilang. Pak Mahfud bilang. Sudah, Pak Mahfud. Nanti biar nyusul lagi. Silakan yang lain, barangkali. Mohon izin Bapak untuk Silakan. menampilkan tugas. Silakan. Naruh Fauzi. Siapa nih? Faiza ya. Baik Bapak, ini untuk tugas individu asinkronus pada hari ke-13. Untuk deskripsi ini diterangkan sedikit terkait mengapa saya mengambil 5 isu tersebut. Ya. Terus? Sampun Bapak, untuk selanjutnya Hari lanjut ke tugas individu asinkronus hari ke-14. 14. Terus? Rencana untuk judul rancangan aktualisasi saya adalah optimalisasi digital kepenyuluhan agama Islam
melalui pemanfaatan website Lumina berbasis pelatihan gratis pencegahan pernikahan di bawah umur sebagai upaya menekan angka pernikahan di bawah umur Kecamatan Wirosari. Ya, terus. Lanjut Bapak pada tugas individu hari ke-15. Oke. Untuk matriksnya seperti ini. Ya, matrik. Coba lihat yang pertama, Bu. Yang pertama. Turun lagi sedikit. Ah, naik, naik maksudnya. Naik. Naik lagi sedikit. Oke. Terus. Ya, siap. Mungkin cukup sekian Bapak yang Ya, dapat saya ada yang mau disampaikan, Bu Nur Fauzia? Untuk saya sendiri saat ini belum ada Bapak. Ya, cukup ya. Baik. Iya, cukup. Di subscribe. Ada lagi, Bapak Ibu? Saya izin Bapak. Mohon izin Bapak. Khairul dulu. Pak Khairul dulu ya. Silakan. Ya Pak. Untuk yang hari ke-13 Bapak. Ya, gelap sekali nih. Amin. Ya, nggak apa-apa. Lanjut, lanjut. Ya. Bis. Ya, lanjut dari yang ke-14 Pak. Ya, ya. Ini dari analisis respon. Ini yang hari ke-15 Pak. Ya. Belum kelihatan. Yang hari 14, 15. Ini yang ke-15 belum kelihatan Pak. Belum. Bentar, bentar. Dari ke-14 belum tadi ya Pak. Belum. Ini yang ke-14 Pak. Ya, Ini. silakan. Oke, terus gagasan dan kegiatan. Bisa. Oke, sudah. Terus yang ke-15. Yang ke-15 bentar. Ke-15. Ini Bapak.
Metrik kegiatan ya. Kegiatan menyusun tantangan. Terus. Sudah, Bapak. Oke. Ada yang sampaikan Pak Khairul? Ya, ini mau tanya sedikit nyambung dari pertanyaannya Mas Muiz tadi. Ini kan, tadi kan aslinya kan 6 minggu nih Pak. Nggih. Tapi kalau hari kerjanya dihitung itu kan 30 hari kerja. Nah, kalau kan itu harinya itu mulai hari, kalau nggak salah hari Kamis, Pak. Jadi selesainya hari Rabu itu apakah kalau dibuat sesuai itu aja atau gimana, Pak? Ya, Bapak Ibu bisa membuat seperti itu. Tapi ambil risiko yang paling kecil ya. Pokoknya jangan sampai kehabisan hari. Ya, jangan sampai Oh, kehabisan waktu. Nanti gini prinsipnya. Dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, laporan itu ada waktunya dalam 1 bulan itu. Nah, karena kita kemungkinan kok ada yang angka 4 minggu, ada yang 6 minggu kan. Dua versi itu terus mana yang pilih? Kita ambil yang 4 minggu. Dengan harapan nanti kalau 4 minggu sudah selesai kok masih ada sisa waktu. Ya nanti laporannya itu yang dibikin kan. Ya, tanggal-tanggalnya itu digeser, ditambah, digeser, ditambah gitu. Itu kan dalam arti katakanlah masih 2 minggu kok kita sudah selesai kan enak. Daripada loh kok besok sudah seminar kan gitu ya. Padahal waktu saya masih kurang 2 minggu ya kan masalah itu. Gitu ya. Nah, saya kira begitu. Oke? oh, iya, Pak. Ya, Ya, ya. matur nuwun. Oke, monggo. Karena ini Mas, Bapak Ibu ya. Saya mendengar ada beberapa informasi di beberapa instansi kementerian itu ada yang 52 hari pelaksanaan. Ya tempat kita itu kayaknya kok panjang sekali gitu. Nah, saya nggak ngerti apakah itu yang menjadikan variasi ada 4 minggu, ada yang 6 minggu. Gitu ya. Oke, silakan. Ambil risiko yang paling kecil. Oke, monggo. Yang lain yang mau tampil, Mohon izin Bapak untuk silakan menampilkan. Ibu. Dia monggo. Bu Nasilatul ya. Nggih. Ini untuk tugas hari ke-13-nya Bapak. Oke, oke. Terus, bentar, Mas, Bu, stop. Stop di APKL-nya. Ya, kemarin sudah kita sampaikan bahwa kita diminta mengambil isu yang aktual. Nah, kalau angka 3 itu berarti apa? Skala Likert 1 sampai 5. Angka 3 itu artinya apa? Oh iya, Apa? Cukup aktual kan? Nah, iya. yang aktual. Ganti aja sekarang bisa. Mhm. Gitu ya. Baik Bapak. Dan nanti nggak jadi pertanyaan bagi penguji. Baik. Aja. Nggih. Sudah di USG ya Bapak. Ya. Lanjut untuk tugas yang hari ke-14 ini Sebentar ya. dashboard diagramnya terkait isu. Dan ini gagasan untuk penyelesaian masalahnya. Stop. Saya dibesarkan, Mbak. Dari atas. Enggak. Yang dari metriknya tadi. Turun. Terus. Habis. Nggih, ada 7 Diturunkan. poin. Coba diturunkan. Turun itu naik atau turun? Ini sudah 2 halaman Bapak. Ya, bawah yang metrik tadi, yang metrik gagasan tadi. Yang metrik gagasan di Nah, tuh. hari ke-15. Nah, terus Oh atas iya. lah. Coba diturunkan lagi, turunkan.
di kalau turun itu gimana sih? Naik, naik. Bingung saya itu naik turunnya. Ya lagi stop, stop, stop. Ya, Eh, Pemecahan isu ya, gagasan, judul, gagasan, pemecahan isu. Isu yang diangkat judul. 1, 2, 3. Gagasan pemecahan isunya berapa itu? 5 ya? iya Bapak. Stop, stop. Halaman 1, Bu. Coba saya lihat halaman 1. Stop. Judul, gagasan, isu yang diangkat. Oke, ya sudah, lanjut. Ini untuk metriknya Bapak. Berkonsultasi. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Habis ya. Ada yang mau disampaikan, Bu Nasilatul? Saya kira belum ada yang saya sampaikan Bapak. Nanti Oke, jika ada baik. pertanyaan saya tanyakan ke jenengan. Ya, siap. Silakan yang lain. Oke. Jadi share screen Pak. Oke, Pak Muhammad Rifan. Nggih. Ya. Ini untuk tugas hari ke-14 Pak. Silakan. Ke-13 dulu nggih Pak. Mohon maaf. Sedap. 13. Ya, sedap. Ya udah, berlanjut nggak apa-apa. Langsung. Oh ya sudah. Oh enggak, saya ulang lagi Pak. Dari ke-13. Nggih. Ya, smart ASN dan Deskripsinya. manajemen ASN ya. Oke. Nggih. Ini yang kedua, ini yang ketiga, yang 63%. keempat, ini yang kelima, terus ini lapisan isunya, dan ini APKL-nya, Terus, 1, 2, 3, 4 tahun aktif. ini USD-nya. Ini untuk isu yang core isunya. oke, lanjut. Ini untuk yang ke-14, ini yang ke-14, diskonnya. Ya. Terus, Ini core isunya, ini gagasan kegiatannya Pak. 5. Ini dokumentasi bimbingan dengan mentor. terus. Oke, Ya, oke, lanjut. ya. Terus, hari yang ke 15. Pak Taufan udah beli HPS yang Ini dari yang ke-15. Ini terkait identitasnya. Misalkan kalau unit kerja MTS negeri 15 Boyolali. Tuh, ininya guru bahasa Arab, isunya ada 5. Dan saya ambil dari material method dan video. Untuk konsep judulnya seperti ini, Bapak. Bahkan media digital berupa media audio visual dalam pembelajaran qiraah di kelas 8 MTS negeri 15 Boyolali tahun ajaran 2025-2026. bentar. Untuk ini tahap D, berapa? Ya, ya dulu ya. Bang. G, boleh. Gagasan pemecahan isu konsep judul. Oke, lanjut.
Oke. Untuk ini kegiatannya ada 5, dari identifikasi kebutuhan media, ada beberapa kegiatan dikaitkan dengan output, kaitan nilai dasar ASN, manajemen ASN dan smart ASN, kemudian visi misi organisasi. Ini yang kegiatan kedua, mendesain media pembelajaran digital. Dan yang ketiga, dapat penyusunan modul ajar. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran sendiri. Yang kelima, ada evaluasi pembelajaran dan pelaporan rancangan aktualisasi. Ini ada lampiran terkait visi dan misi di unit kerja. Itu, Bapak. Oke, ada yang disampaikan Pak Rifain? Hmm, Saat ini belum ada, Bapak. Mungkin ingin bertanya terkait informasi mengenai NIP untuk di RA itu dapatnya dari mana ya, Pak? Nip, nip. NIP jenengan. Oh, Watch. oh, Iya. ya, ya, oke. Tulis 081. Oke, boleh, Pak. Maaf, itu nomor HP 081. 1968. Oh ya, 1968. 1968 ya. Iya, 1968. 08. 08 Satunya 3 kali. 111 994. 994 031. 031 003. 003. Boleh saya ulangi, Pak? Boleh. 1968 Oke, 08 111 oke, 994 oke, 031 oke. 003. Ya, betul. Oke, makasih, Bapak. Ini sekian dari saya. Makasih. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tampil? Mohon izin, Bapak. Silakan Ibu. Laila ya. Iya, Pak. Silakan. Apakah terlihat, Pak? Sudah, silakan. Berikut deskripsi isu yang saya ambil, Pak. Ya, Keterkaitan dengan Smart ASN dan oke. manajemen ASN, tapi saya buatnya deskripsi, Pak, bukan tabel. Ya, Ini hampir semuanya terkait Smart ASN kecuali yang isu nomor 2. Kurangnya pengawasan ini masuknya ke manajemen ASN. oke. Kemudian ini analisis isunya, Pak, menggunakan teknik APKL, berikut tabelnya. Terus, ya, Kemudian 3 isu yang diambil dianalisis lagi dengan USG. diturunkan aja Bu, satu tabel, satu halaman itu. J, Pak, Tabel. siap. Nanti ya. J, nanti saya edit, Pak. Kemudian, maaf Pak, ini hari 13, 14, 15 saya gabung di satu file. Malah bagus tau nggak bolak-balik. Oke. Ya, nanti tapi Berikut, masuknya satu-satu ya. oke Pak. Nah, silakan. Ya, ini yang hari ke-14-nya Ya, Fishburne. diagram fishbone. Ini yang di bawahnya adalah kegiatan rancangan kegiatan yang diajukan, Pak. Ini core isu saya. Judul yang saya ajukan seperti ini, Pak. Inventarisasi penggunaan alat instrumen dan seterusnya di sini, Pak. Ada 5 rancangan kegiatan, Pak. Terus, Sampun. Ini yang hari 14, kemudian yang hari ke-15 matriksnya. matriknya itu ya. Oke. Oke. Maka konsultasi sampai nomor berapa itu? 5 atau 6? Bagaimana? Gagasan kegiatannya 5 atau 6? 5, Pak.
Iya, setelah dilihat. Ini gagasan keduanya. Gagasan pertamanya ini Ya, melakukan konsultasi. ya terus kedua, Kemudian nomor duanya ya, membuat materi QR code-nya. terus tiga, Kemudian, oh ini saya salah Pak. Nomor 3 sosialisasi. Belum diedit, maaf Pak. terus silakan. Kemudian nomor 4-nya penerapan media digitalnya. Lalu yang kelima evaluasi Pak. Oke. Baik, ada yang mau disampaikan? Bu Laila? eh Mungkin ini Pak, saya rada bingung. Ini yang di bagian matriksnya ini pemaknaan nilainya hanya untuk yang berakhlak saja, apa ketiga nilai semuanya Pak? Yang berakhlak aja. Oh, yang berakhlak aja. Iya, Berarti yang smart ASN dan manajemen ASN hanya di bagian deskripsi isu iya yang di betul. atas ini ya Pak? Iya, iya. Oke, Jadi baik. nanti Bapak Ibu ini kan bekal dari agenda 1, agenda 2, agenda 3 kan. Nah nanti hari ini nanti kita akan membuat rancangan aktualisasinya dari bab 1, bab 2, bab 3. Jadi bekal yang sudah Bapak Ibu dari hari ke-13, 14, 15 itu tinggal masukkan nanti kan gitu ya. Di bab 2 nanti masuknya. Nah, bab satunya nanti dimulai dari pendahuluan dan sebagainya itu nanti kita mulai bekerja hari ini kan. Oke. Oke, oke, siap. Ya, Izin stop share nggak Pak? Matur iya, suwun Pak. iya, monggo. Silakan ada dua lagi yang belum. Mohon izin Bapak. Silakan Pak. Pak Gus ya. Iya. Silakan. Apakah sudah terlihat Bapak? Belum. Saya minum ya. Ya, bisa. Lanjut. Ya, ini untuk tugas asinkronus hari ke-13, deskripsi isunya. Ada 5, kemudian ada sumber isunya dan juga deskripsinya. Ya, terus Lalu ini untuk analisis APKL-nya. masih ada angka 3 itu Mas, nomor 5 itu Mas. Oh, Ya, oke Pak. diganti aja sekarang. Biar. Oh, oke. Bisa toh? Bisa. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya ini untuk USG-nya. Kemudian ini untuk tugas hari ke-14. Ya, Pertama fishbone ada ya. diagram fishbone-nya. Oh ya, nanti sebentar, stop. Tampakkan Oke. fishbone ya. Tadi sebentar, lihat fishbone-nya. Lihat ikannya. Ibu Oke. Bapak perhatikan ya, simak ya. Nanti karena di penyebab 4M ya, itu kan ada banyak duri tuh. Oke, Pak. Ketika banyak duri kemudian hanya diambil salah satu, maka yang salah satu itu diberi tanda seperti punya Pak Kus ini. Apakah nanti di bot atau mungkin dikasih warna atau mungkin di lingkar ya. Supaya orang mau tahu mana duri yang dipakai. Paham ya? Oke, baik. Lanjut. Lalu ini untuk gagasan pemecahan masalahnya. Ya, oke. Terus. Lalu ini untuk kegiatannya ada 5. Lalu ini untuk tugas hari ke-15. Matriksnya seperti ini, Bapak. Terus. Oke, mungkin sekian, Bapak. Oke, ada yang mau sampaikan Pak Kus? Sementara ini belum, Bapak. Oke, silakan yang lain. Matur suwun, Bapak. Oke. Mohon izin Bapak. Kita pesertanya 10 kan? Iya, nggih. Ya, ini yang terakhir ya. Silakan. Nggih. Itu namanya Mikenda Nggih, Nurul Pak. Putri. Panggilannya siapa? Miken. Miken ya. Nggih. Mikenda. Nggih, Miken. Oke, silakan.
Sampun terlihat belum, Pak? Di atas ya. Oh, nggih. Iki yang hari ke-13 nggih. Ya, dari atas ini dari atas. Bagi ke atas. Nggih. Ini Oke, udah, lanjut. nggih. Iki analisis APKL-nya. Kemudian sampai analisis USG-nya. Lanjut hari ke-14 nih. Ini untuk analisis fishbone-nya. Ini untuk rencana kegiatan. Ada 6 kegiatan, Pak. Biasa. Nggih. Banyak sekali ya. Nggih. Coba lihat nomor Dari nomor apa, Pak? ya, Dari nomor 1 nggih. ya banyak nggak apa-apa. Tapi kalau memberikan merancang Tapi ini kemungkinan sebentar-sebentar sih, Pak. Kayak nomor 1 cuman motivasi gitu. ya itu aja di cancel aja ya. Yang pertama merancang metode. Oh, nggih. Jadi ini dimasukkan ke yang lain aja gitu nggih. Ya gitu. Biar nanti Nggih, nggih. karena nanti konsekuensinya dari satu kolom itu nanti akan kemana-mana. Jadi Oh, nah, nggih, Pak. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun. terus Saya lanjut ke tugas hari ke-15 nggih, Pak. oke. Niko. Judul gagasan pemecahan isunya. Nggih. Niki matriksnya. Nah, tadi kegiatannya ketambahan 1, Pak. Jadi melakukan pembuatan laporan aktualisasi ini apakah perlu dituliskan atau tidak nih? Nggak usah lah ya. Oh, nggak usah. Kalau ada evaluasi aja. Kalau Yang sampai yang pertama tadi ya. sama kayak yang ke-14 tadi nggih. Nggih, nggih, Pak. Terus suwun. Ya. Sudah, Pak. Ada yang disampaikan Bu Niken? Insya Allah cukup dulu, Pak. Nggih. Baik. Semua sudah ya. Nggih. Nah, kalau Izin sudah, stop kalau share. sudah sekarang gini. Sekarang kita lihat ya dari penyamaan persepsi itu. Oke, Bapak Ibu ya. Kita hari ini masuk ke sini ya. Jadi hari yang ke-16. Nah, hari ke-16 ini kita membuat bab 1, bab 2 separuh. Nah, besok hari hari yang ke-17 kita membuat bab 2 separuhnya. Dan nanti hari ke-18 Bapak Ibu membuat yang ke-18. Bab 3 atau penutup. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk di sinkronus hari ke-19. Berarti apa? Artinya saya harus bicara hari ini bab 1, bab 2, bab 3 ya. Karena nanti kita ketemu lagi di hari ke-19 untuk sinkronus dalam arti nanti kita ketemu tatap maya, kita cek untuk dipresentasikan seperti hari ini. Jadi besok hari ke-19 Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya dalam tatap maya atau Zoom. Bapak Ibu tampilkan satu-satu dan itu adalah kesempatan terakhir sebelum Bapak Ibu masuk ke seminar. Oke. Nah, sebenarnya sudah kita berikan contohnya ya. Bab 1 itu isinya seperti ini. Latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup.
Bab 2 ini, mulai dari bab 2 ini, Bapak Ibu nanti akan memasukkan apa yang Bapak Ibu dapat di agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ya. Maka tidak usah menunggu hari ke-17. Kalau memang hari ke-16 bisa memulai, silahkan. Tapi kalau sudah capek, ya silahkan istirahat. Kemudian dari ke-17 kerjakan bab 1, bab 2, bab 3. Sehingga nanti di hari ke-18, Bapak Ibu tinggal melihat-lihat, sudah mungkin ada salah cetak, mungkin ada yang belum sempurna, disempurnakan di hari yang ke-18 itu. Oke ya. Sampai sini ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Ada yang disampaikan? Jadi prinsipnya apa yang sudah Bapak Ibu dapat, yang barusan Ibu Bapak presentasikan dari hari 13, 14, 15 itu bekal intinya. Bekal inti dari rancangan aktualisasi. Jadi di agenda 4 itu intinya ya di hari ke-13, 14, 15. Modal itu sudah tinggal dimasukkan, nanti ditambah dengan beberapa kalimat ya untuk mengantarkan masing-masing kolom, metrik atau diagram atau deskripsi yang sudah Pak Ibu kumpulkan dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Oke? Jadi tinggal menyusun lagi ya, tinggal menyusun saja. Oke, sampai sini ada yang mau sampaikan? Enggak? Nah, nanti selama Bapak Ibu asinkronus di hari ini ya 16, 17, 18, Bapak Ibu silahkan diskusi dengan teman-teman satu kelompok ini, 10 orang ini, saling mengisi, saling melengkapkan ya. Kalau tadi ada tampilan yang aneh, kok punya saya tidak seperti yang lain gitu ya, tanyakan pada temannya. Ya, jadi nanti ketika nanti hari yang ke-19 dipresentasikan, Bapak Ibu sudah tidak terlalu banyak revisi. Ya, tidak terlalu banyak merevisi. Sampai sini nggak tambah bingung kan? Artinya sudah mulai nggak nervous, nggak bingung lagi seperti awal-awal dulu ya. Ternyata setelah dijalani ya Sedikit, Pak. gampang. Oke, silakan. Pak Mahfud silakan. Mana Pak Mahfud? Ya Tadi Pak, nggak? Ya silakan. Itu Pak terkaitan dengan latar belakang Pak. Itu latar belakangnya itu terkaitannya dengan eh, judul rancangan aktualisasi lalu dikaitkan dengan agenda materi yang telah kita pelajari atau hanya eh, latar belakang dari rancangan aktualisasinya saja Pak, judulnya Nah, Pak. ini itu nanti penguji nggak akan nanyakan tentang itu. Ya, kalau menanyakan pun tidak detail. Kalau menanyakan detail pun kalau Bapak Ibu sudah jawab, dia akan diam, tidak akan mengejar lagi. Nah, maka nanti persepsi masing-masing silahkan ya dikembangkan supaya tidak nampak itu apa namanya copy paste. Mulailah dari tulisan satker Bapak Ibu. Ya, misalnya MTS Negeri Karangmojo bla 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 bla. Terus yang lain kan KUA Purbalingga bla bla bla. Orang membaca kan nggak sama. Tapi kalau yang dibaca pertama regulasi, loh kok undang-undang nomor sekian, yang lain dibuka undang-undang nomor sekian. Begitu dilihat 2, 3 contoh, berarti ini kemungkinan copy paste akan dilihat semua. Kan gitu ya. Nah soal nanti isinya di bawah satker itu apa, mau sama atau apa kan orang kesan pertama begitu menggoda. Lanjutnya terserah Anda kan. Jadi kesan pertama itu, oh ini bikin sendiri. Paham maksudnya? Ya, Oke, Pak. saya tutup mata ya. Ketika di pendahuluan tuh saya lihat itu ya sudah ada kemiripan, bahkan ada yang sama. Ya sudah, pokoknya saya nggak mau tahu. Yang penting baca selesai gitu ya. Itu bukan urusan saya. Ya, gitu ya. Jadi Pak Mahfud gitu jawabannya. Oke, paham ya? Iya Pak, paham Pak, paham. Oh ya itu. Jadi nanti yang banyak dipertanyakan itu nanti di bab 2 Pak. Di bab 2 itu. Kalau di bab 1 pendahuluan itu kan
Bab 1 itu kan isinya formalitas belaka ya. Isi tentang apa itu? Tujuan dan sebagainya. Ya. Oke. Yang lain Berarti ada? lebih baik difokuskan untuk menyempurnakan diri bab 2 itu aja Pak yang deskripsi itu Pak ya. Ya, begitu. Begitu. Masing-masing punya asumsi dan persepsi masing-masing, silakan. Ya. Yang penting itu dikembalikan kepada penyamaan persepsi itu yang barusan saya tampilkan itu ya. Yang itu ada sistematikanya kan? Sistematikanya secara garis besar itu. Karena sudah ada penjelasan juga di situ tidak ada sistematika yang baku kan. Jadi kalau ada beda-beda sedikit semuanya maklum. Ya, apalagi nanti pengujinya itu juga bukan satu instansi. Ada yang dari kampus, ada yang dari struktural, Kanwil gitu ya. Ada yang dari Bangkom Jakarta, ada yang dari WI Semarang dan sebagainya. Jadi mereka, kami itu satu dengan yang lain tidak sama persepsi tentang sistematika. Tapi prinsipnya garis besarnya di situ, di penyamaan persepsi. Oke Pak, ada yang lain Ibu? Cukup ya? Kalau sudah cukup, sekali lagi, hari ke-17, 18, atau mulai hari ini, hari ke-16, 17, 18, silahkan diselesaikan bab 1, bab 2, bab 3. Ya, bab 3. Nanti hari ke-19 kita ketemu sinkronus tatap maya seperti ini, dipresentasikan, di-scroll, nanti saya lihat, barangkali ada yang perlu disempurnakan nanti di hari ke-19. Yang lain-lain seperti ini, semuanya semakin ke sana semakin tenang, semakin ada senyumnya. Ya. Kalau di minggu kemarin kan galau ya, ini sepanjang ini gimana cara penyelesaiannya? Akhirnya selesai juga kan? Ya. Nah, ini nanti tinggal kan masukkan embelnya. Jangan usah dibikin stres ya. Pokoknya semua selesai. Ya. Oke, gitu. Ada yang mau disampaikan, Pak Ibu? Cukup? Baik. Cukup Pak insya Allah. Ya, cukup ya. Selamat berjuang. Lanjutkan sampai selesai di hari ke-18, nanti kita ketemu di 19. Baik, kalau demikian kita akhiri dengan baca hamdalah. Bagi yang non-muslim dipersilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya sapa mungkin ada panitia. Halo panitia, Mbak Nanda atau? Nggih, Pak. Ya, Matur nuwun Pak Gun. saya Iya. cukup ya Mbak Nanda ya. Nggih, Ya, cukup. nanti kami ketemu lagi di hari ke-19 Sinkronus. Terima kasih ya seharian habis seminar juga capek. Oke, saya live ya Mbak Nanda ya. Nggih, Pak, matur Oke, nuwun. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semua juga monggo bisa live Nggih, Bu. mengerjakan tugas masing-masing. Nggih, matur nuwun. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih tunggu Kang. Kabur kabeh iki. Basis. Yuk.